Immortal Caixiu, apa kau sudah tidak mengenaliku? Dengan masih terduduk Liu Yue pun berkata, siapa kau? Kemudian, Liu Yue pun langsung diperlihatkan kehidupannya di masa lalu, sebagai Caixiu. Di istana Liu Li, tempat tinggal Man Man dan Caixiu atau Liu Yue di kehidupan sebelumnya. Man Man, sudah lebih dari 10.000 tahun, sejak kita mencapai alam Earth Immortal kan? Memang benar, Caixiu, kita sepakat bahwa kita tidak akan mencoba untuk memaksa takdir immortal kita kan? Jadi, kenapa kau menyebutkan dan membahas ini lagi? Man Man, tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku telah menerima pencerahan, keberuntungan yang dianugerahkan oleh surga? Mendengar apa yang dikatakan oleh Caixiu, Man Man pun sontak terkejut. Pencerahan, Caixiu, pencerahan seperti apa itu? Dengan mulut yang mengeluarkan darah, Caixiu pun berkata, Man Man, cara berkultivasi kita selama ini telah salah. Dunia immortal adalah dunia yang berada di luar imajinasi para manusia biasa para mortal. Mendengar perkataan Caixiu, Man Man pun sangat terkejut. Caixiu, apa yang kau katakan, dan kenapa kau menusuk perutmu sendiri? Lihat ini Man Man, ini adalah Tri-Course. Tri-Course adalah kepercayaan Taois. Namun Caixiu menganggap Tri-Course adalah 3 iblis di dalam tubuh manusia, yang berlahan-lahan membuat manusia mati. Man Man, karena alasan inilah kita tidak bisa naik ke keabadian. Jadi, aku akan menghancurkan ketiga Tri-Course ini, untuk naik ke keabadian. Man Man yang melihat apa yang dilakukan Caixiu pun langsung mengeluarkan tekniknya. Teknik Mystical Life. Caixiu, kau telah menderita penyimpangan kultivasi, Tri-Course itu adalah origin spiritmu. Kemudian, Man Man pun menggunakan tekniknya, untuk menghentikan pergerakan Caixiu, dan berhasil mengambil salah satu Tri-Course dari tangan Caixiu, tanpa Caixiu menyadarinya. Man Man, apa yang kau lakukan? Memangnya, apa yang kau tahu? Jangan berani-berani menghentikanku untuk naik. Kemudian, Caixiu pun melemparkan pisau yang ada di tangannya, ke arah Man Man, yang langsung tertusuk tepat di dada Man Man hingga menembus punggungnya. Man Man, aku selalu berbagi penemuan yang luar biasa denganmu, namun, kenapa kau tidak tahu berterima kasih, dan mencoba menghalangiku untuk naik? Man Man, lihatlah, setelah aku menghancurkan Tri-Course yang terakhir, maka aku akan bisa naik ke keabadian. Hahaha, Man Man, apa kau sudah melihatnya sekarang? Cara ini sudah bekerja, lihatlah Man Man. Ini adalah Ki Immortal, bisakah kau melihat Ki Immortal? Dan terlihat, aura keemasan yang ada di tubuh Caixiu, mulai muncul aura hitam yang semakin lama semakin meluap, dan menghilangkan aura keemasannya. Hah? Kenapa aku tidak naik? Kenapa aku tidak naik? Kemudian Caixiu pun mulai teringat, bahwa sebelumnya, ada 3 Tri-Course, dan dia baru menghancurkan 2 di antaranya. Di mana yang ketiga? Man Man pun yang melihat Caixiu kebingungan, dia pun memanfaatkan momen itu untuk mengobati luka tusukan pisau yang menembus dadanya. Dan langsung melarikan diri dengan membawa 1 Tri-Course, milik Caixiu bersamanya. Tidak lama kemudian, Caixiu pun mengingat, saat Man Man menahan pergerakannya. Itu dia, Man Man pasti mengambilnya di saat itu, namun, Caixiu sudah tidak melihat Man Man di dalam istana Liu Li. Seketika, Caixiu pun meluapkan amarahnya dan langsung meledakkan istana Liu Li. Man Man, mau dimanapun kau bersembunyi, aku akan tetap menemukanmu. Kemudian, kita diperlihatkan, Man Man yang sudah bersembunyi di dalam sesuatu. Dengan masih menyembuhkan dirinya, dan terlihat juga, Man Man yang membawa 1 Tri-Course, milik Caixiu. Dan Man Man pun berkata, Caixiu, tidak peduli apapun, aku akan menemukan cara untuk membuatmu kembali normal. Aku akan selalu memiliki harapan, selama aku bisa melindungi origin spiritnya. Sementara itu, di atas udara, terlihat Caixiu yang sedang mencari keberadaan Man Man, dengan menggunakan senjata immortalnya. Tapi, baiklah, jika itu keinginanmu. Tidak akan kubiarkan siapapun menghalangiku, untuk menuju ke keabadian. Man Man, bahkan jika kau bersembunyi di dalam nadi bumi, aku akan tetap menemukanmu,
dan aku tidak akan membiarkanmu menghentikanku untuk naik ke keabadian. Kemudian, Caixiu pun langsung menggunakan teknik senjata immortalnya, Sun Eating Moon Wheel. Seketika, senjata immortal Caixiu pun menutupi sebagian bayangan cahaya matahari. Man-man pun yang sedang bersembunyi sontak sangat terkejut, merasakan kekuatan dari senjata immortal milik Caixiu. Caixiu, mengapa kau sampai seperti ini? Tidak lama kemudian, Caixiu pun berhasil menarik keluar Man-man dari persembunyiannya. Ternyata, Man-man bersembunyi di dalam mulut kerang yang berada di dasar laut. Kemudian, Man-man yang sudah muncul di permukaan pun langsung melancarkan serangannya, teknik mistis, Great Clam Armor, Imagine Dragon. Seketika muncullah naga es, yang langsung menyerang ke arah Caixiu. Dan terlihat Caixiu yang mendapat serangan itu pun, nampak tidak menghindar, dan menghadapi serangan tersebut, hingga nampak ledakan dari serangan tersebut. Namun kemudian, naga es itu pun langsung terbelah menjadi beberapa bagian, oleh serangan dari Caixiu. Dan nampak juga kerang yang digunakan bersembunyi oleh Man-man, juga ikut terbelah menjadi dua bagian. Man-man, apa hanya ini kemampuanmu? Namun, karena kerang yang digunakan bersembunyi oleh Man-man sudah terbelah, dia pun kembali melarikan diri, masuk ke dalam perut bumi. Sambil terus masuk lebih dalam ke perut bumi, Man-man pun berkata, Caixiu, jadi itu kekuatan penuh dari senjata immortal milikmu. Moon Fiery Wheel, aku harus melarikan diri dari jangkauan senjata immortal itu. Hahaha, Man-man, kau tidak bisa bersembunyi dariku, karena kita telah hidup bersama selama ribuan tahun, kau sudah seperti tangan dan punggungku sendiri. Jika kau bersembunyi di gunung, aku akan memotongnya hingga datar, jika kau bersembunyi di bawah air, aku akan menguras semua airnya, jika kau bersembunyi di dalam perut bumi, aku akan menggalinya. Kemudian, Caixiu pun langsung mengeluarkan tekniknya, Shooting Star. Dan serangan itu pun langsung mengejar ke arah Man-man yang berada di dalam perut bumi. Haha, Man-man, aku melihatmu. Merasa dirinya sudah tidak bisa melarikan diri lagi, Man-man pun langsung berbalik, untuk menghentikan serangan dari Caixiu. Dan dengan serius Man-man pun bersiap untuk menghadapi Caixiu. Kemudian Man-man pun langsung menggunakan tekniknya. Teknik mistis terbukalah. Dan kemudian, muncul lingkaran yin-yang di bawah kaki Man-man, yang dikelilingi tulisan-tulisan kuno. Dengan berteriak, Man-man pun masih berusaha untuk menyadarkan Caixiu. Caixiu, sebenarnya apa yang mempengaruhi pikiranmu? Kenapa kau tiba-tiba kehilangan kendali atas dirimu? Man-man, pernahkah kau berpikir, bahwa kaulah yang hilang pikirannya? Bukan aku, tapi kau. Man-man, naiklah menuju ke keabadian bersamaku. Mendengar apa yang dikatakan Caixiu, sambil memasukkan satu trikors yang tersisa milik Caixiu ke dalam tubuhnya, Man-man pun berkata, Caixiu, jadi ternyata seperti itu isi pikiranmu, jika menjadi immortal berarti kehilangan pikiran akal sehat, dan menjadi gila. Maka, akan kupastikan, kita tidak akan menjadi immortal. Teknik mistik membalik surga. Hahaha, Man-man, kalau begitu, mari kita lihat, apakah teknik mistikmu lebih kuat dari Moon Fiery Wheel milikku. Kemudian, kedua serangan itu pun saling beradu, dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Kemudian, mereka berdua pun terlihat berada di dimensi lain. Dengan tersenyum, Man-man pun berkata, Caixiu, kali ini adalah kemenanganku. Man-man, kenapa kau tidak mau naik bersamaku? Bukankah kita adalah teman baik? Caixiu, justru karena kita teman baik, aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Itulah kenapa aku ingin membawamu kembali normal, meskipun itu hanya satu bagian darimu. Kemudian, melihat Man-man yang terbaring tidak berdaya, kesadaran Caixiu pun mulai kembali. Man-man, apa yang terjadi? Man-man, jangan pergi meninggalkanku. Seketika Caixiu pun langsung tertunduk dan menangis sambil tertawa. Hahaha, apa yang telah terjadi? Apa aku telah membunuh Man-man? Aku telah membunuhnya, hiks. Hahaha. Cerita pun kembali di masa saat ini. Setelah Man-man memperlihatkan ingatan masa lalunya,
Liyue pun tertunduk lemas dengan sambil menangis. Ini tidak mungkin aku. Itu tidak mungkin aku. Caixiu, apakah akhirnya kau mengingatnya? Kau diamlah, dia bukan aku. Semuanya palsu. Siapa kau, apa yang kau mau? Dengarkan aku Caixiu. Jangan berjalan di jalan yang salah lagi. Man-man, apakah benar kau Man-man? Man-man, apa kau sudah menjadi kors immortal? Namun tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari luar, yang mengakibatkan guncangan di dalam gua di mana Liyue dan Man-man sedang berada. Sepertinya kita kedatangan tamu. Iblis kecil ke-6, pergi dan sambut mereka. Baik bos, aku akan melakukannya dengan baik. Sementara itu, di depan aula Istana Blissful, terjadi ledakan yang cukup dahsyat kembali. Ternyata, itu adalah Master Bai yang datang untuk mencari muridnya Liyue dan merusuh. Dengan sambil memegang murid Istana Blissful, Master Bai pun berkata, "Kalian, kembalikan muridku, atau kumusnahkan Istana Blissful hari ini juga." Tidak lama kemudian, keluarlah pemimpin Istana Blissful, Master Shijuo. Sialan, bahkan dengan banyak orang, kita tidak bisa melakukan apapun kepadanya. Huff, kau terlambat, aku takut muridmu sudah menjadi makanan bagi tuan itu. Mendengar apa yang dikatakan Master Shijuo, Master Bai pun menjadi sangat marah, dan langsung mengeluarkan aura darah, dan berkata, "Jika muridku mati, akan kupastikan kalian ikut mati bersamanya." Kemudian Master Bai pun menyerang Master Shijuo, dengan aura darahnya. Master Shijuo pun langsung menggunakan aura pelindungnya, namun serangan Master Bai terlalu kuat untuk ditahannya, hingga membuat Master Shijuo pun terpental. Melihat itu, Master Bai pun langsung bergerak ke arah Master Shijuo untuk menyerangnya. Master Shijuo pun yang menyadari dirinya dalam bahaya, dia pun langsung menggunakan ranting kasia miliknya, dan berkata, "Kaisar Iblis kecil ke-6, tolong selamatkan aku." Kemudian, muncullah Kaisar Iblis kecil ke-6, dengan serangan tongkatnya. Menyadari serangan itu Master Bai pun dengan cepat mampu menghindarinya. Kaisar Iblis ke-6 pun berkata, "Berapa kali harus aku katakan? Panggil aku Penatua ke-6. Terima kasih, Anda telah menyelamatkanku. Master Shijuo, itu adalah ranting kasia terakhir, mulai sekarang kita tidak saling berhutang lagi. Hanya seorang Demon Venerable di tahap Crossing Tribulation, kaukah tuan yang terus mereka bicarakan itu? Kenapa aku harus menjawabmu? Pergilah, dan urus urusanmu sendiri. Kau tidak perlu mengutuk, aku hanya ingin tahu di mana muridku." Dengan wajah mengejek, Kaisar Iblis kecil ke-6 pun berkata, "Jadi kau masternya, dan terlebih lagi aku tidak akan memberitahumu apapun." Mendengar jawaban dari Kaisar Iblis kecil ke-6, yang telah mengejeknya, Master Bai pun sangat marah, dan berkata, "Jika itu masalahnya, bahkan jika kau seorang Demon Venerable, kau tidak akan dapat menghentikanku." Master Bai pun langsung menggunakan aura emasnya, untuk menghantamkan Kaisar Iblis kecil ke-6 itu ke tiang. Kaisar Iblis kecil ke-6 yang mendapat serangan dari Master Bai, dia pun sangat terkejut. Kenapa aku tidak bisa bergerak sama sekali?" Master Shijuo yang melihat itu pun sangat terkejut. "Kaisar Iblis kecil ke-6, apa yang terjadi denganmu?" Mendengar teriakan dari Master Shijuo, Kaisar Iblis kecil ke-6 yang sudah berada di genggaman Master Bai pun berkata, dengan wajah yang dipenuhi keringat. "Untuk apa kau berteriak? Orang bodoh ini hanya berada di tahap Revolving Light, dia tidak akan mampu berbuat apapun kepadaku." Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis kecil ke-6, Master Bai pun sangat kesal. Sambil memegang telinga dari Kaisar Iblis kecil ke-6, Master Bai pun langsung bersiap untuk menghajarnya. Melihat apa yang akan dilakukan Master Bai, Kaisar Iblis kecil ke-6 pun semakin berkeringat ketakutan, dan berkata, "Apa yang akan kau lakukan? Jangan sentuh aku." Kemudian, tanpa menghiraukan Kaisar Iblis kecil ke-6, Master Bai pun langsung mengeluarkan teknik pamungkasnya. Memukul drum, Golden Emperor Heavenly Might. Dengan tangan yang diselimuti aura keemasan, Master Bai pun langsung memukul pantat Kaisar Iblis kecil ke-6, dengan sangat keras. Seketika Kaisar Iblis kecil ke-6 pun menjerit kesakitan. "Sialan,
Brengsek apa yang kau lakukan? Aku hanya memukulmu, agar kau mau berbicara. Kemudian, Master Bai pun memukul pantat Kaisar Iblis ke-6 itu kembali. Dan terlihat, Kaisar Iblis yang sangat kesakitan hingga mengeluarkan air mata, dan berkata, hentikan, atau aku akan mencabik-cabikmu dan kemudian membunuhmu. Tidak kusangka, mulutmu sangat keras juga. Kemudian, Master Bai pun menambah aura spiritual di tangannya, dan kemudian memukul pantat Kaisar Iblis kecil ke-6 secara bertubi-tubi. Orang bodoh bajingan, hentikan, ini sangat menyiksaku. Baiklah, apa kau akan berbicara sekarang? Baiklah, aku akan memberimu neraka jika kau masih tidak mau berbicara. Master Bai pun langsung memukuli pantat Kaisar Iblis kecil ke-6 kembali. Master Shizuo melihat apa yang terjadi itu pun, sangat terkejut. Siapa orang ini sebenarnya, hingga dapat membuat Kaisar Iblis kecil ke-6, tidak berdaya dan hanya menjerit kesakitan. Berhenti, berhenti, aku akan bicara, jangan pukul aku lagi. Aku akan mengantarmu kepada muridmu. Kemudian, dengan masih sangat kesakitan, Kaisar Iblis kecil ke-6 pun berkata, sebenarnya, aku berada di pihak yang sama dengan muridmu. Aku hanya membantu Istana Blissful karena aku berhutang kepada mereka sebelumnya, dan semua itu sudah dibayar sekarang. Apa artinya muridku aman? Seharusnya kau mengatakan itu sejak awal. Cepat bawa aku kepadanya. Master Shizuo yang melihat kekuatan Master Bai, yang mampu membuat Kaisar Iblis kecil ke-6 tidak berdaya pun sangat terkejut hingga ketakutan. Kekuatan orang itu sungguh sangat mengerikan, bahkan, Kaisar Iblis kecil ke-6, tidak mampu berbuat apapun di hadapannya. Kemudian, dengan tersenyum licik, Master Shizuo pun berkata dalam hatinya, hahaha, bagus, rasa sakit dan penderitaan Kaisar Iblis kecil ke-6, dapat membantuku melepaskan formasi itu, hahaha. Kemudian, Master Shizuo pun langsung melepaskan formasi pelindung Istana Blissful. Kemudian, muncul formasi di bawah Master Bai dan Kaisar Iblis kecil ke-6. Dan muncul dua tangan besar dari formasi itu. Ini adalah formasi Blood and Flesh Ascension. Apa aku telah memukul iblis kecil ini separah itu? Mendengar apa yang dikatakan Master Bai, Kaisar Iblis kecil ke-6 pun berkata, frustasi psikologis adalah yang paling menyakitkan. Apa kau mengerti? Kemudian, monster yang keluar dari formasi itu pun langsung menangkap Master Bai, dan Kaisar Iblis kecil ke-6. Hahaha, penderitaan daging dan darah, demi hidup kekal Istana Blissful hahaha.